Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul Good Time yang dirilis pada tahun 2017. Film bergenre crime thriller ini dibintangi oleh Robert Pattinson dan Benny Safdie. Kalian tahu dong dengan tokoh satu ini? Ya, kalau sebelumnya kalian tahunya dia itu sebagai Edward di film serial Twilight Saga, kali ini dia berperan sebagai seorang yang urakan. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang kakak yang berusaha untuk menyelamatkan adiknya karena adiknya ditangkap oleh para polisi ketika mereka sudah selesai melakukan perampokan di sebuah bank. Perampokan yang pada awalnya memang bisa mereka lakukan dengan mudah, ternyata setelahnya mereka menghadapi banyak sekali rintangan. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya adik dari tokoh utama kita yang bernama Nick. Dia sedikit berbeda dengan manusia pada umumnya, dia memiliki kelainan yaitu cacat mental. Pada saat itu dia sedang diterapi oleh mental therapist. Lalu tiba-tiba datanglah tokoh utama kita, dia bernama Connie, dia adalah kakak dari Nick. Dia datang untuk menjemput adiknya karena dia merasa kalau adiknya itu tidak lagi perlu diterapi. Dia adalah satu-satunya kakak dari Nick. Ya, mereka adalah saudara sangat dekat karena mereka tidak lagi memiliki orang tua. Namun karena mereka menginginkan untuk pergi ke suatu tempat dan berdiam di sana, mereka memutuskan untuk mendapatkan uang secara instan, yaitu dengan merampok bank. Nah, ini sebenarnya mereka loh, ini adalah Connie dan Nick. Mereka memakai topeng dan berpura-pura sebagai orang yang berasal dari ras kulit hitam. Yang uniknya lagi, mereka merampok itu tidak dengan kekerasan, namun dengan memberikan sebuah slip surat kecil yang bertuliskan jangan berkata apapun atau memencet alarm. Ini adalah perampokan. Masukkan $65.000 di dalam tas ini, katanya di dalam surat kecil tersebut. $65.000 itu banyak loh. Ibu ini yang merasa terancam lalu akhirnya memasukkan sejumlah uang ke dalam tas yang sudah diberikan oleh Connie dan Nick. Namun ibu ini menuliskan di balik kertas tersebut mengatakan kalau hanya itu yang bisa dia berikan, tidak sampai $65.000. Namun karena ibu itu semakin dipaksa, akhirnya ibu itu kembali masuk ke dalam dan mengambil uang yang lain dan memasukkannya ke dalam tas. Mereka memang sempat dicurigai oleh para nasabah yang lain, namun akhirnya mereka mendapatkan kemujuran dan bisa keluar dari bank tersebut dengan selamat. Mereka lalu meninggalkan pakaian dan topeng yang mereka pakai ketika mereka merampok tadi dan pergi ke jalur lain serta menghubungi rekannya untuk menjemput. Lalu setelahnya mereka pun naik ke dalam mobil itu dan dia merasa kalau dia sudah berhasil dengan mudahnya merampok uang di bank. Lalu tiba-tiba mereka mendengar bunyi sesuatu dari dalam tas tersebut, ternyata itu adalah sebuah bom. Ya, walaupun itu bukanlah sebuah bom yang bisa memberikan ledakan dahsyat dan kematian, tetapi itu adalah sebuah bom yang bisa memberikan mereka terlihat seperti berwarna pink ini. Mungkin saja itu adalah ide dari pekerja di bank tadi agar bisa memberikan tanda kepada polisi kalau para pencurinya adalah orang yang sudah berwarna seperti mereka. Tetapi mereka berhasil masuk ke sebuah restoran dan pergi ke toiletnya dan membersihkan diri. Di awal tadi kita udah tahu kan kalau adiknya ini memiliki sedikit cacat mental. Dia disuruh membersihkan badan dan wajahnya, malah dia menggunakan air toilet. Ya mau tidak mau, kakaknya ini membantu adiknya untuk berberes diri. Setelahnya, Connie memasukkan uang yang mereka curi tadi di langit-langit toilet tersebut. Lalu mereka berdua memutuskan untuk pergi dari restoran itu dan berakting seolah-olah mereka hanyalah orang biasa. Tadinya mereka memakai pakaian 2 lapis dan mereka juga sekarang sudah memiliki penampilan yang berbeda. Walaupun mereka sudah berakting sewajarnya, namun ketika mereka berpapasan dengan mobil polisi, sepertinya polisi itu merasa curiga dan polisi itu pun mengatakan kalau mereka perlu bicara. Tetapi adiknya Connie ini, dia malah merasa tersudutkan dan malah lari duluan. Ya mau nggak mau, Connie kalau sudah melihat adiknya berlari begitu, tentunya dia juga ikutan lari dong. Terjadilah scene kejar-mengejar antara mereka berdua dan para polisi di belakang sana. Sampai ketika mereka berlari di dalam sebuah mall, Connie yang berusaha untuk berlari duluan dan mengajak adiknya untuk mengikutinya. Connie memang sudah berhasil keluar dan melewati sebuah pintu. Namun ternyata Nick di belakang dia tidak menyadari kalau pintu itu dalam keadaan tertutup, dia malah menerobosnya begitu saja. Pintu itu pun pecah dan dia pun terbaring di lantai dan berhasil ditangkap oleh polisi. Adiknya ditahan di penjara dan menjadi bulan-bulanan sebagai anak baru di bagian sel. Ya namanya aja itu penjara ya, tentunya itu sudah diisi oleh mereka-mereka yang sudah melakukan tindak kriminal. Nick dikunjungi oleh terapis mentalnya dan dia mengatakan kalau dia tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi.
Pada malam harinya, Connie kembali mengambil uang yang sudah ia letakkan di sebuah toilet tadi sebelumnya. Ternyata dia membawa uang tersebut kepada pihak penjamin narapidana agar adiknya bisa dibebaskan secara bersyarat. Ya, uang yang sudah dia curi dari bank tadi malah dia gunakan untuk menebus adiknya yang dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata bapak petugas ini mengatakan kalau uang itu tidak cukup, ditambah lagi uang itu sekarang sudah memiliki warna dan sebagiannya mungkin tidak akan lagi laku. Connie harus menyetorkan banyak lagi uang, kurang lebih sekitar 10.000 sampai 15.000 dolar agar dia bisa membebaskan adiknya. Adiknya lagi dan lagi kembali menjadi bulan-bulanan di dalam sel. Setelahnya pada malam itu Connie pergi menemui kekasihnya. Ternyata hubungannya dengan kekasihnya tidak direstui oleh dari ibu pacarnya ini. Pacarnya Connie bernama Corey. Mereka memang merencanakan pelarian untuk pergi ke suatu tempat di mana mereka bisa memulai kehidupan baru. Tetapi Connie memikirkan bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan adiknya dan dia mengatakan kepada pacarnya ini dia membutuhkan uang untuk menambah biaya tebusan adiknya. Gadis ini pun dibawa oleh Connie ke tempat penebusan tadi. Awalnya gadis ini mau saja memberikan pinjaman, katanya tadi hanya ribuan dolar. Ternyata setelah sampai di kantor ini, cewek ini pun akhirnya merasa terkejut karena uang tambahan yang diperlukan adalah sebanyak 10.000 dolar. Connie meyakinkan pacarnya dan mengatakan kalau dia akan mengganti uang tersebut, namun pada kali ini yang terpenting adalah untuk menyelamatkan saudaranya. Connie mau membantu dan mengeluarkan kartu kreditnya, namun ternyata kartu-kartu tersebut sudah diblokir oleh ibunya Corey. Masalah tidak di situ saja, ternyata bapak petugas di sini mendapatkan telepon tentang seseorang yang ingin dikeluarkan atas jaminan uang ini, yaitu adiknya Connie tadi. Ternyata dia yang berada di dalam penjara dikabarkan kalau dia dibawa ke rumah sakit. Connie tentunya terkejut mendengar berita tersebut. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah sakit demi menjemput adiknya. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari polisi dan bertingkah secara normal agar tingkah lakunya tidak diketahui oleh petugas rumah sakit. Dia sudah mempersiapkan diri karena mungkin saja di depan kamar dari seorang narapidana tentunya dikawal oleh polisi. Nah, Connie ini berakting merasa sedih. Dia mengatakan kalau dia memiliki seorang keluarga yang dalam keadaan sekarat. Dan dia pergi ke kamar sebelah sana dan mengatakan kalau di sana itu adalah tempat keluarganya. Dia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Padahal sebenarnya dia tuh nggak tahu kalau kamar itu sebenarnya kamar siapa. Dia menggunakan kamar itu untuk mengintip petugas yang berada di luar sana. Dan ketika polisi itu sudah tidak ada lagi di depan sana, Connie pun masuk ke kamar tersebut dan membawa adiknya keluar dari rumah sakit itu. Dengan bersusah payah, dia pun membopong adiknya dan membawanya dengan menggunakan kursi roda. Dia berhasil menumpangi mobil angkut pasien dan sampailah dia di sebuah apartemen. Dan dengan berbagai cara dia berbohong dan bertingkah menyedihkan sampai dia dibantu oleh seorang anak kecil dan neneknya. Anak ini masih berumur 16 tahun, dia bernama Crystal. Nenek dan cucunya yang baik hati ini mengizinkan Connie dan Nick untuk beristirahat dan menginap di sana. Adiknya sedang beristirahat di kamar, sedangkan Connie berusaha untuk menghubungi pacarnya namun tidak dijawab. Malam itu Connie menonton televisi bersama Crystal, dan lalu tiba-tiba disiarkan sebuah headline news tentang berita perampokan di sebuah bank dan juga diperlihatkan foto pelakunya. Dikarenakan dia takut jika fotonya dilihat oleh Crystal, Connie pun memutuskan untuk mencium gadis ini. Ketika mereka sedang melakukan ini dan itu, tiba-tiba Connie mendengar suara adiknya dari lantai atas. Betapa terkejutnya Connie menyadari lelaki yang sudah dia selamatkan dari sebuah rumah sakit tadi ternyata itu bukanlah adiknya, melainkan itu adalah narapidana lain yang masih dalam pengawasan polisi. Terjadilah perkelahian di antara mereka karena pria ini, dia bernama Ray, dia tidak mengenali Connie. Begitupun dengan Connie, dia tidak mengenali pria ini. Dia tentunya takut mengira pria ini adalah seorang narapidana. Dia sangat merasa menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan tadi karena dia merasa itu adalah hal yang sia-sia. Connie sudah berusaha dengan susah payah melewati polisi, penjagaan rumah sakit, dan para staf yang lainnya, namun ternyata yang dia selamatkan itu bukanlah adiknya. Crystal lalu bertanya kepada Connie, bagaimana keadaan adikmu? Connie pun menjawab kalau itu bukanlah adikku. Connie mengatakan kepada Crystal kalau dia membutuhkan sebuah mobil yang di bawah sana tadi, ternyata itu memang adalah mobil neneknya. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan pergi ke suatu tempat. Awalnya Connie ingin kembali ke rumah sakit, namun ternyata rumah sakit sekarang sudah banyak lagi polisi yang mengawal. Sementara pria yang duduk di belakang ini, yang namanya Ray tadi, dia juga menelpon rekannya untuk meminta bantuan. Lalu setelahnya mereka melanjutkan perjalanan, ternyata mereka akan pergi ke suatu tempat. Tempat itu terlihat seperti sebuah amusement park, atau kita kenal sebagai taman bermain ya.
Untuk perlu kalian ketahui ya, Connie ini tidak ingin melepaskan Ray begitu saja karena dia tidak ingin usahanya sia-sia. Dia mengatakan atas bebasnya Ray ini yang sudah dibantu oleh Connie dengan membawanya keluar dari rumah sakit, Connie berhak mendapatkan bayaran uang. Ya, uang itulah yang rencananya akan digunakan oleh Connie untuk membebaskan adiknya. Sempat terjadi perkelahian di antara Ray dan rekannya, dan ternyata mereka berhasil membawa sejenis asam. Asam yang mereka sebutkan di sini terlihat seperti sejenis narkoba ya. Nah, benda itu sudah mereka selamatkan, dan temannya yang pingsan ini ternyata ditangkap oleh polisi. Pria ini yang sebenarnya merupakan rekannya dari Ray tadi, tentunya dia kebingungan kenapa dia dibawa oleh polisi. Sedangkan Crystal yang dari tadi hanya berdiri saja di sini, dia pun ditanyai oleh polisi mengapa anak gadis berada di tempat seperti ini. Crystal dari jauh hanya melihat kepada Connie, namun sepertinya Connie berpura-pura kalau dia tidak mengenali gadis ini. Crystal pun lalu masuk ke dalam mobil untuk diantarkan oleh polisi kembali ke rumahnya. Sedangkan Connie memakai pakaian security yang berada di sana, dia pun menggunakan telepon yang berada di sana untuk menghubungi rumah sakit untuk mencari tahu bagaimana keadaan adiknya. Namun informasi itu tidak bisa diberikan secara cuma-cuma oleh pihak rumah sakit. Nah, pria yang tadinya ditangkap oleh pihak kepolisian sekarang biodatanya berada di tangannya Connie. Connie lalu pergi bersama Ray menggunakan mobil pria tersebut dan menggunakan identitas pria tadi untuk pergi ke alamat rumahnya. Sampailah mereka di gedung apartemen pria ini, lalu Ray disuruh untuk mengecek duluan untuk memastikan keadaan. Ternyata yang berada di dalam apartemen tersebut hanyalah seekor anjing. Terjadilah pembicaraan di antara mereka berdua dan sempat terjadi perdebatan. Namun Connie mengatakan harusnya kamu berterima kasih kepadaku karena aku sudah membawamu keluar dari rumah sakit. Padahal sebenarnya aku bersusah payah untuk menjemput adikku, tapi aku malah menyelamatkanmu. Seharusnya kamu membayarku. Ya, pada akhirnya Ray ini ingin membayarkan sejumlah $10.000 itu kepada Connie. Dia pun menghubungi rekannya. Berita pun kembali tersiar tentang berita perampokan dan wajah tersangkanya. Ray pun menyadari kalau pelaku yang disiarkan di berita tersebut adalah Connie. Untuk menenangkan anjing yang tadinya sempat menggonggong di dalam apartemen ini, Connie pun masuk ke kamar di mana anjing itu dia kurung. Sementara Ray yang berada di luar sana bertemu dengan rekannya yang datang ke apartemen tersebut. Nah, rekannya inilah yang ia minta tolong agar dia bisa meminjamkan uang dan memberikannya kepada Connie sebagai ucapan terima kasih. Awalnya temannya ini sedikit menolak, namun karena Ray memohon, dia pun memutuskan untuk pergi keluar mengambil uang dan berjanji akan kembali lagi ke sini. Awalnya dia mengatakan kalau dia hanya bisa memberikan $1.000. Connie tentunya tidak terima, dia mengatakan kalau dia membutuhkan $15.000. Ya, pria ini pun akhirnya mengiyakannya. Ketika Ray sedang melepas temannya pergi, ternyata Connie sedang mengemasi benda narkotika tadi untuk dibawanya sendiri. Namun Ray tidak bisa menerima begitu saja, dia pun menelpon rekan-rekannya dan mengatakan kalau musuhnya sekarang berada di bawah sana. Ternyata teman-temannya Ray ini tidak hanya 1-2 saja, melainkan datanglah sebuah mobil yang terdapat beberapa orang yang datang untuk mengepungnya. Setelah itu Ray juga menelpon pihak kepolisian, dan pihak kepolisian itu ternyata tidak hanya ingin menangkap Connie, melainkan juga akan menangkap Ray. Ray yang malah terjebak sekarang di apartemen tersebut, dia pun berusaha untuk kabur. Dia pun memutuskan untuk keluar dari jendela untuk pindah ke kamar yang lain. Mereka dibuat terkejut dengan aksi heroiknya Ray di atas sana, ternyata itu malah menyebabkan kematiannya. Ray terjatuh dari lantai atas dan akhirnya dia pun mati. Connie sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dia akan menanggung akibat dari semua yang sudah dia lakukan. Walaupun niat baiknya adalah untuk membebaskan adiknya, dari awal apa yang sudah dia lakukan adalah hal yang salah. Sementara itu adiknya, Nick, dia tidak lagi ditahan di penjara karena dia sudah dicek kesehatannya. Ternyata dia memang memiliki cacat mental. Dia adalah orang yang layak untuk diberikan pengarahan, terapi, bukan dihukum di dalam satu sel bersama para kriminal. Dia pun dibawa oleh bapak tua ini yang merupakan mental therapist. Dia pun membawa Nick untuk bertemu dengan ahli terapi lainnya, juga dengan murid-murid yang lain yang juga memiliki cacat mental seperti dirinya. Connie sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dia akan menanggung akibat dari semua yang sudah dia lakukan. Padahal tanpa dia mencuri uang atau yang lainnya, sebenarnya dia bisa saja menyelamatkan adiknya, karena pada akhirnya adiknya tidak lagi masuk penjara. Film ini walaupun durasinya sekitar 1 jam 41 menit, tergolong pendek ya kalau sudah diceritakan, karena tidak terdapat begitu banyak detail, melainkan lebih banyak terdapat percakapan di antara pemainnya. Kalau pesan yang didapatkan dalam film ini sedikit banyaknya tentang bagaimana kita untuk menjaga diri kita agar tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu.
yang memang pada awalnya apa yang sudah mereka lakukan itu adalah tindak kriminal, yaitu merampok di bank. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian gak suka dengan film dan video ini, kalian boleh dislike. Tapi kalau kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa loh aktifkan loncengnya, karena Cici gak sabar lagi buat menceritakan alur cerita film lainnya di video selanjutnya. Bye-bye!